Pak Andri, kita hold dulu. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ini berasal dari sektor yang berbeda pemirsa. Ada Bumi, rekomendasinya adalah buy on weakness dengan supportnya di 123, resistennya hingga di 163. Kemudian dari teknologi ada Goto, lebih ke arah trading sell. Tadi pun juga sempat kita singgung, supportnya sampai ke 81, resistennya hingga 128. Kemudian perbankan big cap tampaknya masih direkomendasikan buy dengan supportnya hingga 9.600, 9.010, resistennya hingga mencapai 11 ribuan. Dan hari ini sudah di 10.200, 10.200 MRI. Energi lebih ke arah spekulatif buy pemirsa dengan supportnya hingga 236 dan resistennya mencapai 284. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Srekar selaku Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Pak Andri, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan ke 4 saham ini Pak Andri, terutama dari sisi teknikal, kita ke Bumi terlebih dahulu Pak. Anda lebih rekomendasikan buy on weakness untuk Bumi? Ya, kalau Bumi kan pertama juga kita tahu kan termasuk yang produsen coal terbesar juga ya. Yang sebenarnya bagus juga untuk Adaro juga, tapi kan Adaro sudah sering kita sounding ya, targetnya masih di bawah 2020 low kemarin ya, Januari, dan bisa sampai 2003. Nah kalau Bumi ini memang mengikuti sama juga, dan juga Bumi itu termasuk yang paling lemah ya, karena Adaro ITMG belum new low tapi Bumi sudah new low, jadi artinya sudah kondisinya sudah paling oversold, sudah paling jenuh jual dibandingkan yang lain. Ya karena kan kemarin supportnya 141, 141 tembus tadi low-nya 134, closingnya 137, kita rekomendasi hari ini memang trading buy ya. Jadi harusnya sebenarnya cuan 1 sampai dengan 2%-an ya, sebelum nanti dia akan turun lagi sampai dengan gap-nya 123 sampai dengan 127. Jadi emang kalau dilihat emang melihat tadi prospek tadi kita bilang mengenai prospek harga coal-nya bisa tembus di bawah 200 sampai 150, yang mau tidak mau juga sentimen dari Bumi yang banyak sentimen positifnya kemarin seperti ratingnya seperti upgrade dan lain-lain, tetap saja akan mengikuti dari tren harga batubaranya. Ditambah juga kan sekarang kan dolar rupiahnya kan lebih rendah dibandingkan akhir tahun lalu. Yeah. Jadi artinya ini mendorong juga ada penurunan ya nanti income-nya dari sisi kurs dan juga dari harga batubaranya. Baik, selanjutnya dari sampel yang kedua, dari teknologi, tadi pun juga sempat kita singgung, review singkat saja Pak Andri, ada Goto, yang menarik ini supportnya hingga ke 81 ini. Penutupan hari ini masih di 105 dengan koreksi yang cukup dalam. Ya, kalau Goto, bulan lalu pun kita di sini pun sempat kita bilang, Goto akan new low lagi di bawah 80 the next-nya ya. Emang bukan cuma Goto aja, tapi nanti juga saham global teknologi juga akan sell off lagi. Jadi rewards-nya belum selesai. Kenapa? Karena suku bunga Amerika masih naik, nanti akan dibantu juga dengan Bank Indonesia. Ya, jadi emang selama suku bunga trennya masih naik, ya di atas ekspektasi pasar sekarang sudah diskon, ya tetap akan menurunkan daya tarik untuk saham-saham teknologi. Jadi ini juga mendorong kita rekomend untuk jangka pendek, ya masih kita lihat di sini 8998, tapi untuk medium termnya kita rekomend sell untuk target di bawah 80 untuk Goto. Kita beralih ke saham pilihan ketiga dari perbankan big cap, BMRI tampaknya masih direkomendasikan buy. Cukup menarik, hari ini BMRI mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Meskipun tadi sempat berada di zona merah, namun di penutupan sesi kedua kembali berbalik arah ke zona hijau di 10.150 di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara target price Anda cukup menarik, cukup lebar Pak, di 10.000 untuk BMRI. Ya kalau Bank Mandiri ya BRI ini BCA juga itu masih ada peluang untuk new high lagi di dalam 1-2 bulan ke depan. Kenapa bulan depan? Pak Andri, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk, tapi tadi sempat terputus Pak ini untuk saham pilihan energi. Ringkasan singkat ini untuk energi, kenapa direkomendasikan Pak Andri? Ya energi, ya kita ulang lagi memang bagusnya pertama dari technical breakout-nya 266, bagus. Ya, targetnya 274, 284, sama juga baru masuk small cap dari indeks MSCI. Itu Mas Deddy. Baik, penutupan hari ini ada di 270, menguat di 6,30%. Kita beralih ke beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini, Pak Andri. Waktu kita cukup terbatas, ada Ibu Rini dari Jakarta menanyakan saham LSIP sudah punya posisi di 1070, Pak. Mohon support dan resistennya, Pak Andri. Ya, kalau LSIP sih kita tidak terlalu rekomend ya. Untuk LSIP ya. Jadi emang kalau LSIP ya kalau selama masih di atas
975 targetnya masih bisa di atas 1080 sampai dengan di sini 1210. Ya, karena juga kalau lihat emang harga CPO emang kemungkinan masih akan turun lagi ya. Jadi emang ini mendorong kurang menarik lah untuk mendingan kalau saya sih beli cover ya kalau tadi saya bilang di atas 1080 targetnya 1160 sampai 1200. Nyangkut di 1070 nih Pak, belum terlalu lebar koreksinya yang terjadi. Rekomendasinya Pak Andri? Ya. Kalau untuk jangka pendek sih kita bisa rekomend hold ya karena juga di sini juga sudah bottoming untuk jangka pendeknya, tapi untuk jangka menengahnya kita di sini belum bottom. Jadi hati-hati mendingan kalau udah sempat di atas 1080 sampai 1160 yang kita keluar dulu. Baik, selanjutnya ada Bapak Andreas dari Semarang Pak, menanyakan saham Telkom nyangkut cukup tinggi di 4.005 Pak. Hari ini Telkom tertekan dan sudah balik lagi ke level 3.700-an Pak Andri. Ya, Telkom beberapa kali kita bilang hati-hati, Telkom akan tembus lagi di bawah 3570 low-nya. Jadi target kita masih 3.200, 3.000 rupiah ya. Ya hati-hati. Jadi emang belum bottom, tapi kalau untuk tergantung dari kebutuhan dari bapaknya ya. Jadi kalau di sini untuk medium term sih masih bagus ya, karena masih naik. Tapi kalau untuk jangka pendek ini kita rekomend masih sell. Untuk jangka menengahnya kita masih rekomend buying weakness. Baik. Jadi range-nya masih 4.010 sampai dengan range-nya 3.57. Hari ini tadi sempat menyentuh ke level terendah di 3690 pemirsa dan ikut memberikan perlawanan untuk indeks harga saham gabungan karena Telkom ditutup di zona hijau dan balik lagi ke level 3.800-an. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Joni Jakarta. Untuk Antam Pak, baru ingin masuk Pak Andri direkomendasikan tidak level entry yang menarik untuk Antam? Ya, Antam sebenarnya mendingan cicil beli aja. Sebenarnya bagus, cuman tapi karena harga komoditasnya ini yang kurang bagus ya. Gold. Karena stronger dollar karena the Fed kemarin cukup hawkish ya. Perjanjian the Fed-nya. Jadi ini mendorong ya kita di sini emang dia polanya sekarang pola megaphone ya. Jadi emang targetnya kalau kita mau beli mendingan di 1100 sampai 2100 sampai 2160. Target kita masih 2370, kemarin kita kecapai targetnya kemarin high-nya 2390 dan berikutnya targetnya 2490. Jadi masih bagus untuk jangka menengahnya untuk kita beli karena ini kan koreksi 4 ya. Berarti peak-nya belum selesai, nanti akan ada new high sekali lagi nanti di atas 2390 sampai dengan 2600. Baik, penutupan hari ini ditutup flat di 2.200, tepatnya di 2.220 dan tadi sempat ke zona hijau di 2.250. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Ibu Lina dari Jakarta. Goto sudah 2 hari ARB, terima kasih ini. Tadi pun juga sempat kita singgung beberapa kali Pak Andri untuk Goto. Sebenarnya dengan 2 kali auto reject bawah, peluang ketika perdagangan Senin dibuka kecenderungannya masih akan tetap tertekan tidak Pak untuk Goto? Ya kemungkinan kan lihat aja dari ininya ya. Kalau Goto kita lihat benar ya. Kalau Goto kan lihat aja overnya. Ya kalau overnya sampai hari ini tadi sempat 20 juta lot ya. Saya pikir Senin masih akan auto reject bawah. Ya, masih ARB lagi. Jadi lihat aja kalau misalnya udah berkurang tinggal 1 juta atau 5 juta lot, ya berarti itu udah mulai bagus. Jadi tekanan jualnya berkurang mungkin akan ada rebound. Tapi selama masih di atas 10 juta lot di over ya saya pikir mendingan kita nunggu sampai ada bid masuk ya. Jadi mendingan kita masuk kalau dia sudah membal dari rebound dari rebound 1 poin dari ARB-nya. Ya. Selanjutnya Ibu Jenny menanyakan saham Unilever, tadi pun juga sempat kita singgung dan sudah bahas lebih detail, tapi posisinya baru ingin masuk dengan memanfaatkan pelemahan yang terjadi hari ini. Lebih ke arah wait and see terlebih dahulu dengan beberapa profil resiko, Pak Andri? Ya kalau Unilever sebenarnya sudah patah, jadi ya dengan turunnya 2 hari ini ya berarti ya kita sih memang masih di bawah ini, di bawah 460 low-nya dia kemungkinan bisa di bawah itu sampai dengan 4.200. Kalau mau beli sih area di bawah 460 sampai dengan 4.200 itu ibunya. Selanjutnya ada Dayeng dari Demak ini, Pak Andri menanyakan UNTR ini, tapi baru ingin masuk Pak. Untuk UNTR direkomendasikan tidak Pak Andri dan level entry yang ideal untuk UNTR? Ya sebenarnya kalau NTR ini kan 2 sisi ya, dia juga ada metal, dia juga ada gold, dia juga ada batubara. Nah batubaranya ini yang lebih dominan. Lihat chartnya, dia lebih cenderung kelihatannya chartnya chart gold. Ya kalau kita prediksikan bisa tembus di bawah 200 sampai 150 ya berarti dia akan sell off lagi. Jadi kalau mau beli mendingan kita beli di sini supportnya kemarin kan terendahnya kan 23.600. Jadi kalau kita beli sekitar di sini Fibonacci-nya ya kita lihat ya di area inilah ya. Mau beli ya 22.100 sampai dengan di sini ke 1.400 ya, jadi mengarea 20.400 sampai 21.000 kalau dia break di atas 23.600 untuk kita beli UNTR.
Mas Devin. Baik, selanjutnya kita ke Bekasi, ada Bapak Diki. Pak Andri menanyakan saham HATM, Pak, Hapko Transmaritima Tbk ini sudah ambil posisi di 253. Apakah ada peluang tidak balik lagi ke 300-an, terutama untuk 1 bulan ke depan, Pak Andri? Maaf, apa kodenya? Dengan ID-nya HATM, Pak, Hapko Transmaritim Tbk. Ya, kalau HTM, turun ya. HTM ini, ya kalau dilihat ini sebenarnya belum bottoming ya. Tapi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sekarang di bottoming ya. Jadi kalau melihat, mending kita nunggu dia resist berlanjut dulu. Karena ini sebenarnya udah masuk wave 5 ya. Ya, wave 5 bottom. Tapi belum, ini belum selesai. Jadi harusnya dia ada sekali lagi turun di bawah 244 ya, sampai dengan di sini 220 atau 210. Area itu kita belum udah masuknya. Jadi kalau untuk jangka pendek masih bisa kita hold karena ada posisi rebound untuk dia bottom koreksi C-nya selesai, tapi hati-hati ini stop loss-nya di bawah 210 ya. Jadi selama masih di atas 210 masih ada peluang menuju di sini, targetnya 292 sampai dengan 324 untuk HTM ya. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, SCMA Pak sudah ambil posisi di 216, Pak Andri. Ya, SCMA juga termasuk juga saham-saham yang terrelasi dengan Goto ya, karena kan dia induknya kan MTEK. Ya, MTEK juga sell off ya. Di sini juga belum selesai. Di 1, 2, 3 koreksi ini kan hari ini rebound, paling reboundnya paling sampai dengan 246 sampai dengan di sini reboundnya paling 223 sampai dengan di sini reboundnya paling di bawah 230. Setelah itu dia akan nilo lagi. Jadi kalau mau beli SMA mendingan di bawah 210 sampai 196. Baik, SMA di 216, penutupan ini di 214, melemah di 0,93%. Waktu kita cukup terbatas, Pak Andri. Tampaknya pembahasan SMA tadi sekaligus mengakhiri persamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda, pemirsa yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Andri sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada Bapak Andri Zakaria Siregar, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Dan akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.